Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Aktivitas biasa, mau ke kebun dulu cari manggis. Bab 2733 sampai bab 2736. Dalam perjalanan kembali ke Wan Liu Villa, An Chong Kyu sedang menunggu telepon dari asisten Song Wanting. Dia tahu bahwa kondisi yang dia tawarkan kepada Wanting Song hari ini sangat tulus, dan Wanting Song pasti akan meminta instruksi dari dermawannya sebelum memberikan jawaban yang jelas pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu di mana dermawannya saat ini. Apakah dia berada di Jinling atau tidak di Tiongkok masih belum diketahui. Oleh karena itu, An Chong Kyu berspekulasi dalam hatinya bahwa jika dermawannya berada di Tiongkok, atau bahkan di Jinling, Song Wanting pasti akan menghubunginya sesegera mungkin dan melaporkan masalah tersebut kepadanya. Dan apakah Song Wanting akan menyetujui persyaratannya juga akan menjadi masalah. Sangat penting mintalah seseorang untuk memberi Anda jawaban dengan cepat. Jika balasannya datang dengan cepat, mungkin dermawannya ada di Jinling. Namun, hingga An Chong Kyu tiba di Wan Liu Villa, Song Wanting masih belum mendapat respon. Sekembalinya ke rumah, keluarga An segera menghentikan aktivitasnya dan mendekat, menunggu kabar terbaru tentang dirinya. Wanita tua itu bertanya kepadanya dengan gugup, "Chong Kyu, bagaimana obrolan Anda dengan Nona Song dari grup lagu hari ini? Apakah Anda mendapatkan informasi berharga?" An Chong Kyu mengangguk dan berkata, Saya telah memverifikasinya dari Nona Song. Kami seperti sebuah keluarga di New York, dan dermawan yang kemudian menyelamatkan Yalin sebenarnya adalah pemilik pil peremajaan. Apa? Keluarga An terkejut. Wanita tua itu bertanya dengan penuh semangat. "Chong Kyu, bisakah masalah ini dikonfirmasi? Apakah dermawan itu benar-benar pemilik pil peremajaan?" "Iya." Seorang Chong Kyu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Masalah ini saya tidak mengungkapkan apapun kepada Nona Song. Nona Song berinisiatif memberitahu saya hanya mengatakan bahwa saya menginginkan informasi kontak pemilik pil peremajaan dan saya ingin meminta konfirmasi kepadanya tentang sesuatu. Nona Song langsung memberitahu saya bahwa kami berada di New York, tentang penyerangan itu. Nona Song juga mengatakan bahwa dermawannya menyuruhnya untuk memberitahuku hal ini 2 hari yang lalu." Wanita tua itu merasa ngeri dan berkata, Ini berarti, dermawanku tahu bahwa kami datang ke Jinling. Kami juga tahu bahwa setelah kita tiba di Jinling, kita pasti akan menemukan cara untuk memverifikasi identitasnya." "Iya," seorang Chong Kyu berkata, "dermawan saya tahu persis apa yang ingin saya lakukan ketika saya pergi ke grup lagu kali ini. Dia tahu aku ingin bertanya pada Nona Song tentang identitasnya. Dan aku juga tahu bahwa niat kami bukanlah mengharapkan Nona Song benar-benar memberitahu kami identitasnya. Sebaliknya, kami ingin Nona Song memberi kami pesan. Jadi dia sudah memberitahu kami, Nona Song sebelumnya, saya menyapa." Wanita tua itu sedikit bersemangat dan berkata dengan tangan gemetar, "Ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang hebat. Kami tidak memiliki petunjuk apapun tentang dermawan kami sebelumnya. Tapi sekarang ada satu hal yang bisa kami pastikan. Ya, jika kami ingin berhubungan dengan dermawan kami, atau ingin menyampaikan informasi apapun kepada dermawan kami dapat melakukannya melalui Nona Song, meski bukan kontak langsung. Itu sudah merupakan terobosan yang sangat besar." Kata wanita tua itu menambahkan, "Dermawan saya dapat mengadakan lelang pil peremajaan di Jinling daripada di kota-kota lain di Tiongkok. Ini juga membuktikan bahwa dia kemungkinan besar adalah penduduk asli Jinling. Bahkan jika dia tidak, maka dia tidak dapat dipisahkan dari Jinling. Kunjungan kita ke Jinling kali ini setara dengan datang ke halaman rumahnya." Seorang Kaifeng bertanya saat ini, "Saudaraku, sudahkah Anda menyebutkan kondisi kami kepada Nona Song?" "Iya," An Chong Kyu berkata, "saya meningkatkan investasi saya sebesar $8 miliar.
dan kemudian berjanji untuk bersama-sama mengembangkan proyek perawatan kesehatan dengan grup Song dan memberikan 10% saham kepada grup Song tanpa syarat. Seorang Kaifeng bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa maksud Nona ini?" Song berkata. Seorang Chongqiu menjawab, "Nona Song tidak memberi saya jawaban yang jelas. Dia bilang dia ingin memikirkannya. Saya pikir dia harus melapor kepada dermawannya dan melihat apa yang dia inginkan." Seorang Kaifeng menepuk pahanya, "Oh, saudaraku. Ini lebih dari setengah jam perjalanan kembali ke sini. Apakah Nona Song mengirimimu pesan?" An Chongqiu berkata, "Belum." Seorang Kaifeng sedikit kecewa dan menghela nafas. "Kalau begitu sepertinya dermawan saya ada kemungkinan besar dia tidak ada di Jinling." Seorang Chongqiu mengangguk, "Saya berpikiran sama seperti Anda. Jika jawaban ini memakan waktu lama, maka saya kira ada kemungkinan besar dermawan saya tidak ada di Jinling." Setelah itu, An Chongqiu berkata lagi, "Dan ketika saya sedang berbicara dengan Nona Song, dia juga menyebutkan bahwa dermawan saya telah meninggalkan Jinling. Saya bertanya-tanya apakah dermawan saya telah tinggal di luar negeri sejak kejadian di New York." An Kaifeng mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, saya mungkin tidak akan pernah kembali." Li Yalin di samping menyaksikan dua orang secara bertahap menyimpang dari arah. Terbatuk dua kali dan berkata, "Ahem, kamu dua tidak bisa hanya membalas melalui orang lain. Saatnya untuk menentukan apakah orang yang Anda cari ada di Jinling." Penjahat dengan sedikit otak, setelah membunuh seseorang, tahu bagaimana menangani suhu dan lingkungan tubuh yang mengganggu penilaian polisi dan dokter forensik tentang waktu kematian akurasi. Menurut Anda mengapa selama orang membalas, mereka sudah ada di Jinling, dan selama mereka membalas terlambat, mereka tidak ada di sini? Seorang Chongqiu berkata, "Li Tua, saya tidak begitu yakin. Saya hanya berpikir jika Nona Song mengetahui bahwa ada orang lain di Jinling, sesuai dengan kebiasaan kita, jika kita tahu bahwa orang ini ada di sisi kita, secara tidak sadar kita akan melakukannya, apa saja. Tetapi jika kita mengetahui bahwa orang tersebut sedang berada di luar kota, maka sebelum kita menelepon, kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah urusan kita mendesak dan apakah pihak lain sedang sibuk, dan kita akan menelepon gegabah. Akankah itu mengganggu pihak lain? Jika masalah ini tidak terlalu mendesak, haruskah kita menunggu sampai malam ketika kebanyakan orang tidak terlalu sibuk untuk menghubungi pihak lain? Petik 2. Jika pihak lain berada di luar negeri, kita harus mempertimbangkan perbedaan waktu. Meskipun di sini sudah sore, di belahan bumi lain, saat ini mungkin belum cerah." Li Yalin tersenyum dan berkata, "Jadi penilaianmu sangat sepihak. Kamu hanya bisa yakin jika Nona Song itu jika dia segera membalas Anda, kemungkinan besar dermawan ini ada di Jinling. Tetapi sekarang dia belum membalas Anda segera. Anda tidak dapat mengendurkan kewaspadaan Anda karena ini dan menyimpulkan bahwa orang ini tidak ada di Jinling. Anda dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa pihak lain mungkin ada di Jinling. Pertimbangkan juga bahwa selama pihak lain tersebut menginstruksikan Nona Song untuk membalas Anda nanti, hal itu dapat mengganggu penilaian Anda." Saat dia mengatakan ini, Li Yalin hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. "Kalian berdua bersaudara jangan terlalu pintar untuk tertipu oleh kepintaranmu. Meskipun aku berjanji pada Ye Chen untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya, kamu punya sekarang sampai di Jinling. Jika kamu tidak tahu, jangan berkeliling lagi. Ikuti baris ini dan kamu pasti akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga." Seorang Chongqiu mendengar ini dan mau tidak mau bertanya kepadanya, "Li Tua, bagaimana denganmu? Apa maksudnya ini? Jika kita ingin menemukan dermawan ini, dia mungkin masih di Jinling." Li Yalin buru-buru berkata, "Saya tidak mengatakannya. Dia mungkin ada di sini. Saya hanya berpikir semua orang tidak boleh terlalu cemas." Penilaian negatif berikutnya adalah seperti kita menyelesaikan kasus bersama. Hal yang paling menakutkan adalah buru-buru menyangkal sesuatu. Sekali ditolak, itu akan menghalangi jalanmu sendiri, sama seperti ketika kita mendeteksi kasus penghilangan.
Meskipun tampaknya orang-orang di sekitar orang hilang itu menyayanginya dan peduli padanya, kamu tidak boleh menyangkal kecurigaan salah satu dari mereka dalam hatimu. Meskipun itu orang tuanya, tak seorang pun bisa mengingkari kecurigaannya sampai ada bukti yang cukup untuk membuktikannya. Berkata, Li Yalin menambahkan, karena kita telah datang ke Jinling kali ini, saya pikir kita tidak boleh menyangkal Jinling dengan mudah. Pertama-tama kita harus percaya dalam hati kita bahwa Ye Chen mungkin ada di Jinling, dan dermawannya mungkin ada di Jinling, juga berada di sana. Setelah Li Yalin selesai berbicara, lelaki tua An Qishan, yang kondisinya telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan ingatannya secara bertahap mulai pulih, tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Yalin benar, kami dulu terlalu mudah untuk melakukannya, menyangkal secara intuitif. Satu hal, itu sebabnya kami tidak menemukan Chener selama bertahun-tahun. Terkadang ketika melakukan sesuatu, Anda harus melawan intuisi Anda sendiri. Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata, setelah saudara perempuan saya mengalami kecelakaan, kami mencari untuk itu di Jinling untuk sementara waktu. Keberadaan Chener tidak ditemukan, dan kami menilai secara intuitif pada saat itu bahwa Chener pasti telah meninggalkan Jinling. Sejak itu, kami mencari Chener di luar Jinling, dan kami telah mencari selama 20 tahun tanpa hasil. Mungkin Chener, aku tidak pernah meninggalkan Jinling sama sekali. Seorang Kaifeng terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Sekarang aku memikirkannya, air di Jinling memang tak terduga. Jika tidak ada yang lain, berdasarkan apa yang bisa kita lakukan saat ini, berdasarkan petunjuk tersebar yang saya miliki, saya berspekulasi bahwa dermawan saya pasti dari Jinling. Memang, An Chongqiu juga setuju. Ya ampun, dermawan memilih untuk mengadakan lelang pil peremajaan di Jinling, dan juga memberikan kesempatan ini kepada keluarga Song dari grup Jinling. Dan saya mendapat kabar bahwa setelah lelang pil peremajaan, grup Song menyumbang lebih dari 10 miliar dolar AS dalam pendapatan pajak ke Jinling, dan juga menyumbangkan puluhan miliar dolar untuk amal. Semua uang ini harusnya berasal dari lelang pil peremajaan, uang lelang yang kami dapat. Saat dia mengatakan itu, An Chongqiu menambahkan, selain itu, ada hal lain. Setelah pelelangan, grup Song menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS untuk membangun rumah kesejahteraan yang besar di Jinling. Dikatakan bahwa skala desain panti asuhan ini adalah yang terbesar di dunia. Tidak hanya dapat menyediakan kebutuhan hidup puluhan ribu anak yatim piatu, tetapi juga memberi mereka sumber daya pendidikan yang sangat baik. Jika Anda tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jinling, sangat mustahil untuk membuat keputusan seperti itu. Mata Li Yalin tiba-tiba melebar. Liang berseru, membangun rumah kesejahteraan? Tampaknya dermawan ini sangat mementingkan anak yatim piatu. Mungkinkah dia juga seorang yatim piatu? Jadi dia merawat anak yatim piatu seperti itu. An Chongqiu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Lao Li itu juga mungkin. Bibi Ye Chen, An Youyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kita menyelidiki rumah kesejahteraan di Jinling, apakah ada peluang untuk mengetahui identitas dermawan kita? Ketika Li Yalin mendengar ini, matanya tidak bisa membantu tetapi bersinar, dan dia mengagumi dalam hatinya, bukankah ini hanya menarik kesimpulan dari satu contoh? Jika Anda mengikuti alur penyelidikan ini, Anda tidak hanya akan dapat menemukan dermawan Anda, tetapi Anda juga dapat mengetahuinya bahwa dermawanmu sebenarnya adalah cucu dari keluargaan. Seorang Chongqiu tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir kita harus tetap melakukannya. Jangan mencari identitas dermawan kita. Dia tahu setiap langkah kemajuan kita. Jika kita terus melakukannya gegabah mencari identitasnya, saya khawatir dermawan kita tidak akan puas dengan kita. Seorang Kaifeng setuju dan berkata, saudaraku, kamu benar. Karena kita telah datang ke Jinling, kita berada di bawah hidung dermawan kita. Saat ini, kita harus berusaha untuk tetap low profile dan berusaha untuk tidak melakukan tindakan kecil apapun.
Li Yalin memandangi dua bersaudara yang serius itu dan merasa cemas di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak dan hanya bisa menghela nafas. Hatinya, kalian berdua bersaudara memang sedang tidur naga dan burung phoenix. Jika kalian melewatkan petunjuk ini dan mencoba menemukan Ye Chen lagi, itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Keesokan harinya fajar, pinggiran utara kota Jinling. Sebelum hari benar-benar cerah, Zhang Ermao sudah berdiri di dekat toilet kering di halaman pertanian. Dengan sekop di tangannya, dia menggali 3 artefak magis yang diberikan Ye Chen dari tanah bau di samping lubang toilet. Ketiga artefak sakti ini dikubur bersama jeroan babi yang busuk dan berbau selama 2 hari. Setelah digali tercium bau yang menyengat. Dia mencubit hidungnya dan mengambil 3 artefak magis dari tanah. Lalu dengan hati-hati menyikat kotoran di sekitar artefak tersebut dengan sikat lembut. Lalu menyekanya dengan hati-hati dengan handuk kering, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya dengan kuat. Saat ini bau darah dan bau amis sudah banyak memudar. Menurut pengalaman Zhang Ermao sebelumnya dalam berjualan barang antik, bau ini sangat mirip dengan bau batu giok baru dari Sengkeng. Benda-benda yang berasal dari lubang mentah, terutama benda-benda giok yang dikubur di dekat tubuh, akan mengeluarkan bau amis yang samar-samar. Tidak peduli bagaimana cara membersihkannya dalam jangka waktu tertentu setelah baru digali dari dalam tanah, bau ini bahkan muncul setelah digali. Digali, setahun kemudian, masih ada sisa yang samar-samar. Orang biasa mungkin tidak bisa mencium bau apapun, tapi orang seperti Zhang Ermao yang sering berurusan dengan barang antik bisa membedakannya hanya dengan mengendus. Kedua keping batu giok tersebut pada mulanya adalah barang-barang tua dengan sejarah yang panjang. Karena memiliki bau ini, siapapun yang mengetahui seninya hampir akan menyimpulkan bahwa barang-barang tersebut berasal dari lubang mentah. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Zhang Ermao buru-buru kembali ke kota dan langsung menuju jalan antik. Industri barang antik di Jinling masih mempertahankan kaidah bisnis yaitu bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Menurut orang dalam, Anda tidak bisa berbisnis barang antik saat hari sudah gelap, karena takut dibutakan oleh kegelapan. Dan kedua, saya takut dirampok dalam kegelapan. Oleh karena itu, para pedagang dan pemilik warung di jalan antik pada dasarnya memulai usahanya pada waktu subuh dan menutup lapaknya sebelum gelap. Hari ini kebetulan hari Sabtu, jadi ketika Zhang Ermao tiba di jalan antik tersebut sudah sesibuk pasar sayur di pagi hari. Zhang Ermao sudah menjadi orang tua di jalan antik. Setelah mengikuti Hongwu beberapa waktu lalu, dia pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Jadi ketika dia tiba-tiba muncul, banyak orang mengenalinya dan menyapanya dengan hangat. Saudara Ermao, kenapa kamu punya waktu untuk kembali dan menemui kami hari ini? Benar, Saudara Ermao, Anda sekarang menjadi selebriti di sekitar Tuan Hongwu. Mengapa Anda masih punya waktu untuk datang dan melihat kami saudara-saudara yang malang? Zhang Ermao dia berpikir dalam hati, ketika saya selingkuh di jalan antik, tidak ada dari Anda yang meremehkan saya. Siapa yang tidak meneriaki saya dan berbicara tentang Zhang Ermao sepanjang hari? Sekarang saya bersama Tuan Hongwu. Anda semua mulai menelepon saya Saudara Ermao. Memikirkan hal ini, Zhang Ermao tertawa 2 kali dan berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, sejujurnya, saya tidak lagi bersama Tuan Hongwu. Apa, dia masih antusias sekarang? Pria yang memanggilnya Saudara Ermao segera bertanya, Zhang Ermao, Anda baik-baik saja dengan Tuan Hongwu? Mengapa Anda tiba-tiba berhenti mengikutinya jika Anda mengatakan tidak mau? Itu benar, pria lain berkata. Saya berkata kepada Zhang Ermao, jika Anda mengikuti Tuan Hongwu dan menikmati makanan panas, bukankah itu jauh lebih baik daripada menjual barang-barang ini di jalan antik? Seorang wanita yang menjual koin tembaga palsu berkata sambil tersenyum, Zhang Ermao, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Apakah Tuan Hongwu telah diusir? Zhang Ermao melambaikan tangannya dan berkata dengan santai,
jangan sebutkan hal-hal ini, saya berencana untuk kembali dan mendirikan kios saya lagi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat orang pertama yang menyambutnya. Pria itu membuka mulutnya dan berkata, Zhao Laosi, kamu tahu bahwa setelah aku pergi, aku meminjamkan kios asliku kepadamu secara gratis. Kamu lihat aku kembali sekarang, sebaiknya kau kembalikan tempatku. Anak buah Zhao Laosi segera melambaikan tangannya dan berkata, Hei, tidak, 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 tidak. Anda setuju ketika Anda pergi bahwa Anda tidak akan pernah kembali ke jalan antik ini. Jadi Anda memberiku kios ini, pria sejati. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda bahkan jika Anda meludahinya. Zhang Ermao berkata sambil mencibir, kakak keempat. Kamu pikir aku sudah mati, kan? Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa bukan Tuan Hong yang meminta izin saya dari Tuan Hong. Yang saya kendarai adalah yang saya, Zhang Ermao, ingin tinggalkan. Hancurkan? Silakan saja. Zhao Laosi meringkuk dan berkata, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan aku masih belum mengenalmu. Kamu meninggalkan kios dan pergi mengikutiku. Aku tidak tahu betapa bersemangatnya aku ketika aku masih dengan Tuan Hongwu. Tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa Anda meninggalkan Tuan Hongwu atas inisiatif Anda sendiri. Mengapa saya tidak begitu mempercayainya? Zhang Ermao tersenyum dan berkata, sejujurnya, Zhao Laosi, saya dulu memiliki teman baik yang makmur dalam perdagangan barang antik, dan sekarang dia telah berubah menjadi pengusaha terkenal Hong Kong. Dia sekarang ingin saya bekerja sama dengan dia untuk menjual barang antik. Perdagangan barang antik semacam ini yang saya bicarakan. Ini bukan bisnis kecil-kecilan seperti yang biasa kami lakukan. Sebaliknya, kami mengkhususkan diri dalam menjual barang antik kepada bos-bos Hong Kong yang bernilai puluhan atau puluhan miliar. Mungkin kami bisa mendapat untung puluhan atau jutaan dalam satu pesanan, dan kita dapat menghemat uang setelah bekerja selama 2 tahun. Saya akan pensiun dengan tujuan kecil. Bukankah ini jauh lebih baik daripada mengikuti Tuan Hongwu untuk bertarung dan membunuh? Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka mata melebar. Zhao Laosi bertukar pandang dengan beberapa orang lainnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ermao, saya minta maaf karena Anda telah menemukan cara baru untuk menghasilkan uang, dan Anda tidak ingin bekerja di samping Tuan Hongwu lagi. Hei, Zhang Ermao mengangkat tangannya dengan serius, mengarahkan telapak tangannya ke semua orang, dan berkata dengan serius, bukannya aku, Zhang Ermao, tidak meremehkan Tuan Hongwu. Orang dahulu mengatakan bahwa burung yang baik hanya bisa pilihlah pohon untuk ditinggali. Dia berkata bahwa pohon besar Tuan Hongwu tidak cocok untuk perkembangan Zhang Ermao saya. Lagi pula, saya telah berurusan dengan barang antik selama bertahun-tahun, dan saya masih yang paling nyaman dalam bisnis ini. Pria yang lain melangkah maju dan memberikan pukulan lembut pada Zhang Ermao dengan lengannya. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Ermao, karena kamu punya cara untuk menghasilkan uang, tidak bisakah kamu menjagaku? Kamu lihat, milikmu saya dan saudara laki-laki saya telah nongkrong di jalan antik selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah menangkap ikan besar sepanjang tahun. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pasat, jika Anda memiliki peluang bagus untuk menghasilkan uang, bantu saja saudara-saudaramu, oke? Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Zhang Ermao, dengan penuh perhatian berkata, ayo, saudara Ermao punya rokok. Zhang Ermao mengambil rokok, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Teng, jika kamu benar-benar ingin menghasilkan uang denganku, aku tidak akan bisa mempertimbangkannya. Aku sedang memikirkannya, tapi aku tidak melakukannya.
saya tidak tahu apakah Anda praktis dan bersedia melakukannya. Pria yang dikenal sebagai Xiao Teng dengan cepat mengeluarkan korek apinya, menyalakan rokok Zhang Ermao, dan berkata dengan hormat, "Saudara Ermao, selama Anda bersedia membawa saya bersama kamu, aku akan bekerja keras tanpa mengeluh." Zhao Laosi di samping juga berkata dengan cepat, "Saudara Ermao, tolong bawa aku bersamamu, aku tidak punya keuntungan lain. Patuh saja, selama kamu membawaku bersamamu, aku pasti akan menuruti perintahmu dan bertarung kemanapun kamu menyuruhku." Yang lain juga mengungkapkan ketulusan mereka kepada Zhang Ermao saat ini. Menurut pendapat mereka, karena Zhang Ermao bersedia menyerah bersama Guru Hongwu, posisi orang terkenal itu membuktikan bahwa dia pasti telah menemukan cara yang lebih besar untuk menghasilkan uang, dan dia juga mengatakan bahwa cara baru menghasilkan uang itu sendiri berkaitan dengan barang antik. Tidak hanya dia, Zhang Ermao, yang pandai, tetapi semua orang juga mengenalnya, jadi semua orang memikirkannya, saya bisa mendapat bagian kuenya dengan Zhang Ermao. Zhang Ermao berkata dengan tenang saat ini, "Semuanya, saya baru saja kembali ke sini, dan bisnis baru belum sepenuhnya lancar. Saya tidak dapat menggunakan begitu banyak orang. Jadi pada tahap awal ini, biarkan Zhao Laosi dan Xiao Teng telepon aku dulu. Mulailah, jangan khawatir jika yang lain belum mendapat giliran. Ketika aku membereskan urusan ini, semua orang akan mendapat bagiannya, yang lain mau." Tidak mau merasa sedikit kecewa, tapi Zhao Laosi dan Xiao Teng sangat bersemangat. Keduanya dengan cepat menarik Zhang Ermao ke tempat yang sepi. Zhao Laosi berkata dengan nada menyanjung, "Saudara Ermao, jika Anda ingin menggunakan kios Anda dapat menggunakannya kapan saja. Jika tidak cukup, Anda dapat menggunakan salah satu kios saya. Kamu membutuhkan aku dan Xiao Teng. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan." Zhang Ermao menghisap rokoknya dan bertanya kepada mereka, "Katakan sejujurnya, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam sebulan sekarang?" Zhao Laosi mengangkat tangan dan berkata, "Saudara Ermao, izinkan saya memberitahu Anda dulu, Anda tahu situasi saya tidak semulus Anda, dan saya tidak pandai menyontek seperti Anda. Jika saya melakukannya dengan baik dalam sebulan, saya bisa hanya menghasilkan 10.000 atau 20.000. Kadang-kadang saya tidak menghasilkan banyak dalam sebulan. Saya bahkan tidak dapat memperoleh keuntungan dari biaya kios ketika saya membuka bisnis saya." Xiao Teng juga berkata berulang kali, Ya, saudara Ermao, situasi saya tidak jauh lebih baik daripada saudara keempat. Sekarang sudah akhir Agustus, dan saya bahkan belum punya 3.000 yuan bulan ini. Tidak ada laba bersih 1 yuan, dan persaingan di jalanan antik sekarang sangat ganas. Sial, semua anjing ini sedang berjuang. Saya dulu menjual banyak koin 5 kaisar palsu. Mengapa Anda tidak bisa memberi saya 10 atau 20 yuan jika Anda menginginkannya? Bukan tidak mungkin mendapatkan 3 hingga 500 sen dari pelaku kesalahan, tetapi sekarang para idiot baru menjualnya seharga 3 hingga 5 yuan. Katakan padaku, harga pembelian kelompok ini hanya 1 yuan 80 sen. Dia menjualnya seharga 3 hingga 5 yuan, dan dia bahkan tidak puas dengan angin barat laut. Zhang Ermao tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, "Dalam hal ini, jangan katakan bahwa saudara Ermao tidak menjagamu. Bosku, dalam 2 berikutnya beberapa hari lagi, beberapa pengusaha Hong Kong akan diperkenalkan dengan Jinling kita. Mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu mendirikan kios. Yang satu pergi ke bandara dan yang lainnya ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Pegang tandanya untukku untuk menjemput orang." Jemput orang, Zhao Laosi dan Xiao Teng saling memandang, dan yang terakhir bertanya, "Saudara Ermao, pekerjaan menjemput orang terlalu tidak terampil. Berapa yang bisa saya bayar untuk perjalanan ini?" Zhang Ermao berkata dalam-dalam, dia tersenyum tak terduga dan berkata, "Orang-orang yang saya minta Anda jemput semuanya adalah klien besar yang menghabiskan banyak uang.
Terkadang tidak nyaman bagi mereka untuk melapor dan mereka akan melakukannya, kirim orang-orang mereka ke sana. Kalian berdua cukup pegang tandanya dan pergi ke bandara dan menunggu di stasiun kereta berkecepatan tinggi. Bos saya telah membuat kesepakatan dengan mereka. Begitu mereka melihat Anda ketika mereka tiba, mereka akan mengambil inisiatif untuk bertemu denganmu. Jangan berpikir pekerjaan ini tidak terampil. Saya akan memberi kalian masing-masing 3.000 yuan sehari. 3.000 yuan per orang. Mereka berdua tercengang ketika mendengar ini, dan pada saat yang sama kali ini mereka merasa sedikit bersemangat. Dengan penghasilan 3.000 yuan sehari, pendapatan ini jauh lebih tinggi daripada yang mereka peroleh dari mendirikan kios. Zhang Ermao berkata lagi saat ini, tetapi saya harus mengatakan sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Saya tidak yakin kapan pelanggan besar akan datang, jadi Anda harus pergi ke bandara dan stasiun kereta berkecepatan tinggi untuk menjaganya setiap hari. Keduanya dari kalian harus berangkat pagi-pagi sekali. Kalian tidak boleh pulang dan istirahat sampai penerbangan dan kereta berkecepatan tinggi dihentikan. Selama periode ini, kalian tidak boleh ketinggalan penerbangan atau kereta berkecepatan tinggi apapun. Jika ada yang menerima pelanggan, saya akan menghadiahi Anda 10.000 yuan. Jika Anda melewatkan pelanggan, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Apakah dia mengerti? Meskipun permintaan Zhang Ermao keras, ketika mereka memikirkan pendapatan yang besar, mereka berdua setuju dengan suara bulat. Zhang Ermao juga tidak ambigu. Dia langsung mentransfer 30.000 yuan ke masing-masing dari mereka di WeChat dan berkata kepada mereka, uang ini akan dianggap sebagai uang muka saya untuk 10 hari biaya tenaga kerja Anda. Jika Anda berani bermalas-malasan dalam 10 hari ini, kamu hanya terpeleset. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Zhao Laosi menepuk dadanya tanpa ragu-ragu dan meyakinkan, Saudara Ermao, jangan khawatir. Hanya karena kamu begitu ceria, aku akan mengenakan pakaian dewasa popok untuk kamu lihat. Aku lebih memilih kencing di selangkanganku daripada meninggalkan posku meski setengah langkah. Xiao Teng pun langsung mengutarakan posisinya. Saudara Ermao, aku tidak makan atau minum di siang hari, dan aku akan melakukannya, jangan pernah mengecewakanmu. Oke. Zhang Ermao mengangguk, dan sejak saat itu dia mengeluarkan 2 cincin giok dari sakunya, menyerahkannya kepada mereka berdua, dan berkata, kenakan 2 cincin giok ini di tanganmu dan jangan pernah melepasnya. Ini adalah token yang digunakan oleh pelanggan besar untuk memverifikasi identitas Anda. Keduanya tidak ragu-ragu dan segera mengambil kunci pas. Zhao Laosi memainkan cincin di tangannya sejenak, meletakkannya di bawah hidungnya, menciumnya, dan berkata dengan suara rendah, sialan Saudara Ermao. Cincin ini terbuat dari lubang, benarkah? Xiao Teng juga mengendus pola yang sama dan bertanya dengan ragu, Saudara keempat, bagaimana kamu bisa tahu bahwa benda ini lahir di dalam lubang? Zhang Ermao menyela mereka berdua dan bertanya, kalian berdua ingin menghasilkan uang ini. Ingat saja, lebih sedikit bicara dan lebih sedikit bertanya. Zhao Laosi terkekeh dan berkata dengan cepat, Saudara Ermao benar, bagaimanapun, kami bertanggung jawab untuk menjemput orang, dan kami tidak menanyakan hal-hal lain. Zhang Ermao mengangguk. Dia membuka kepalanya dan berkata kepada mereka berdua, Laosi, kembalilah ke toko percetakan dan buatlah tanda dan tulis jemput pengusaha Hong Kong Chen Jiawei. Xiao Teng, kamu juga dapat membuat tanda dan menulis pilih naik pengusaha Hong Kong Luo Qidong. Setelah mengetik, Anda dapat langsung mulai bekerja setelah itu. Dan saya akan menghitung gaji Anda hari ini. Zhao Laosi berkata dengan terkejut, Saudara Ermao, apakah Anda begitu cemas? Saya belum punya waktu untuk menetaplah di warung ini. Kenapa kamu tidak menungguku sebentar, dan aku akan membiarkanku kakak ipar datang ke sini dan bantu aku mengawasinya. Zhang Ermao melambaikan tangannya saya akan mengawasi kios Anda. Lagi pula, semua barang Anda palsu, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk menjualnya kepada Anda dengan harga lebih tinggi. Setelah menerima pelanggan,
bawa saja dia ke saya." Mendengar ini, mereka berdua tidak lagi ragu-ragu, segera mengangguk, dan dengan senang hati pergi ke toko percetakan bersama. Zhang Ermao tahu bahwa tidak mungkin kedua orang ini menjemput siapapun. Lagi pula, kedua nama ini dibuat olehnya secara mendadak, akan sangat disayangkan jika dia bisa menjemput mereka. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen memintanya melakukan ini, tetapi seperti jiwa manusia, dia tahu satu tujuan dengan baik di dalam hatinya, yaitu, jangan pernah bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh ditanyakan, apalagi mencoba mencari tahu kebenaran. Jadi, dia langsung duduk di kios Zhao Laosi, melihat kain lap di seluruh kiosnya, dan meletakkan potongan kayu petir yang diberikan oleh Ye Chen di tengahnya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa benda ini digunakan, dia mengingat instruksi Ye Chen, tidak peduli siapa yang menanyakan harganya, mereka akan meminta 5 juta. Setelah menunggu di kios lebih dari 1 jam, beberapa idiot dari jalan antik datang. Mereka mencoba menemukan sesuatu yang hilang dari kios Zhang Ermao. Zhang Ermao juga menunjukkan bakatnya sebagai pedagang barang antik dan menjual beberapa barang tidak berharga. Kerajinan rusak tersebut semuanya dijual dengan harga tinggi lebih dari 4 digit. Setelah menyelesaikan beberapa kesepakatan, Zhang Ermao merasa seperti ikan di air. Meski menjual barang antik palsu untuk menipu orang tidak memiliki masa depan yang cerah, baginya, melakukan ini benar-benar merupakan sebuah pencapaian. Melihat para penjahat yang bermimpi mencari kebocoran dan menjadi kaya, menghabiskan harga tinggi untuk membeli barang palsu, dan semuanya tampak bahagia, Zhang Ermao merasa sangat bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya, sepertinya bisnis barang antik ini tidak bisa dibuang begitu saja. Setengah dari kebahagiaan dalam hidup datang dari tempat ini. Jika Tuan Wu tidak begitu sibuk di masa depan, saya bisa datang ke sini sesekali untuk bersenang-senang. Zhang Ermao dengan gembira menghitung dalam pikirannya ketika suara yang dikenalnya tiba-tiba datang. Tersenyum dengan sedikit kejutan, "Oh, Zhang Ermao, kapan kamu kembali untuk mengatur warung lagi?" Zhang Ermao mengangkat kepalanya. "Lihat." Dia segera berkata dengan ekspresi hormat, "Oh, Presiden Xiao, saya sudah lama tidak bertemu Anda." Orang yang berbicara adalah ayah mertua Ye Chen, Xiao Changkun. Meskipun Xiao Changkun kini menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, kecintaannya pada barang antik tetap sama seperti sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, karena hubungan yang rusak, suasana hatinya sedang tidak baik, dan dia tidak datang ke sini selama beberapa hari. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya dalam 2 hari terakhir, dan kebetulan itu adalah akhir pekan, jadi dia mendapat ide tentang jalan antik lagi. Tapi dia tidak menyangka begitu dia tiba di sini, dia akan bertemu dengan seorang kenalan, Zhang Ermao. Mendengar Zhang Ermao dengan hormat memanggilnya Presiden Xiao, Xiao Changkun merasa sangat bangga. Dia menangkupkan tangannya di belakang punggung seperti seorang pemimpin dan berkata sambil tersenyum, "Ermao, kudengar kamu mengikuti Tuan Hong kelima dan selanjutnya menjadi penasihat militer kepada Tuan Hong kelima. Mengapa Anda kembali ke jalan antik lagi?" Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, "Presiden Xiao, Anda benar-benar memperhatikan segalanya dan mendengarkan segalanya. Di kota Jinling, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu." Xiao Changkun dia sombong karena dibanggakan, tetapi dia berkata dengan ekspresi sok di wajahnya, "Ermao, kamu tidak perlu memujiku di sini, tetapi di tanah Jinling seluas 3 hektar ini, sungguh tidak ada yang saya, Xiao Changkun, tidak dapat pahami." Ermao mengangguk dan berkata dengan penuh perhatian, "Presiden Xiao, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, setelah tinggal bersama guru kelima untuk sementara waktu, saya menemukan bahwa itu mungkin tidak cocok untuk aku, jadi aku kembali untuk mengambil pekerjaan lamaku." Xiao Changkun tidak ragu, mengangguk dan berkata, "Kamu dilahirkan untuk berkecimpung dalam bisnis barang antik, dan saya harus mengatakan bahwa kamu adalah bintang keberuntunganku di industri ini.
kebocoran besar pertama yang saya temukan adalah 50. Saya memberikan Wan Fang kepada Anda, dan saya belum menemukan kebocoran besar apapun sejak Anda berhenti melakukan bisnis ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Oh, benar, tapi saya mengambilnya satu persatu beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengalaman saya, semuanya seharusnya benar. Nanti saya tunjukkan, jika harga yang Anda tawarkan cocok, saya akan memberikannya kepada Anda." Zhang Ermao memikirkan bagaimana dia menghabiskan 500.000. Pengalaman menyakitkan membeli produk palsu dari Xiao Changkun. Jika bukan demi Ye Chen, bagaimana saya bisa menghabiskan uang yang tidak adil itu? Memikirkan hal ini, dia terkekeh dan berkata dengan cepat, "Sampai jumpa, Presiden Xiao, saya tidak akan mengambil apapun sekarang." Tidak lagi, Xiao Changkun mengerutkan kening dan menunjuk ke banyak barang di kiosnya. Berkata, "Kamu tidak menerima sesuatu lagi. Dari mana Anda mendapatkan barang-barang ini? Anda tidak dapat membuatnya di rumah, bukan?" Zhang Ermao berkata, "Presiden Xiao, sejujurnya, saya akan menyesuaikan arah bisnis saya sekarang. Sebelumnya, ya, saya tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Dan saya akan mengacaukan semuanya. Tapi selama saya mengacaukan yang asli, ada risiko dibutakan. Saya pernah dibutakan sebelumnya, dan dihabiskan ratusan ribu untuk barang jelek, dan bahkan ibuku itu bahkan tidak bernilai 10 yuan. Dan aku kehilangan pendapatan hampir setengah tahun dalam satu kali kejadian." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Xiao Changkun dengan gugup. Dan ketika dia melihat Xiao Changkun tidak mengerti maksudnya, dia segera berkata lagi, "Jadi, Presiden Xiao, saya akan mengubah pendekatan saya sekarang. Saat saya menjual, saya hanya menjual barang palsu. Saat saya mengumpulkan, saya hanya menerima barang palsu." Xiao Changkun mengerutkan kening. "Ada apa? Saya penipu penuh waktu, hah?" Zhang Ermao mencibir dan berkata, "Hehe, kamu bisa memahaminya dengan cara ini." Xiao Changkun berkata dengan serius, "Ermao, aku tidak memberitahumu. Kamu melakukan apa yang kamu lakukan dan kamu menyukai apa yang kamu lakukan. Kamu harus memiliki etika profesional saat melakukan ini." Zhang Ermao mengangguk. "Bukankah saya hanya ingin menghasilkan uang dulu? Ketika saya menghasilkan uang nanti, tidak akan terlambat untuk meningkatkan etika profesional saya. Apa kata mereka? Anda harus naik bus dulu dan kemudian beli tiketnya." Xiao Changkun dia mengerutkan bibirnya dengan jijik, melihat ke kios Zhang Ermao, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, kamu benar-benar mundur semakin banyak kamu bekerja. Aku bisa melihat semua barang palsu ini di tubuhmu kios, keluar." "Iya, ya. Ya," Zhang Ermao berkata dengan penuh perhatian, "Presiden Xiao, Anda harus memiliki mata yang tajam terhadap mutiara. Hal-hal baik tidak dapat disembunyikan dari mata Anda, dan hal yang sama berlaku untuk hal-hal palsu." Xiao Changkun tersenyum dan dengan nyaman mengambil produk di tengah kios. Kayu petir mengambilnya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, "Tapi kayu sambaran petir ini sepertinya tidak palsu. Berapa harganya, jika itu cocok untukku? Aku akan menyimpannya dan menyimpannya untuk mengusir roh jahat." Zhang Ermao mengulurkan 5 jari. Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, 500. Zhang Ermao terkekeh, 10.000, Xiao Changkun membelalakan matanya dan berseru, 50.000. Zhang Ermao menggelengkan kepalanya, "Ini 5 juta. Brengsek." Xiao Changkun melemparkan petir itu kembali ke kiosnya dan mengutuk, "Zhang Ermao, apakah kamu gila karena menjadi miskin? Kamu ingin 5 juta dariku untuk omong kosong seperti itu? Apakah kamu memperlakukanku seperti bola sialan?" Zhang Ermao berkata dengan canggung, "Presiden Xiao, Anda telah mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah penipuan. Bagaimana saya bisa menipu uang jika saya tidak menawarkan harga yang kejam?" Xiao Changkun berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu tidak bisa merampok secara terbuka.
Cun ada yang tidak beres dengan otakku. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya yang seperti bos, Zhang Er mau menghela nafas tak berdaya. Berpikir dalam hati, Tuan Ye ingin saya mengutip 5 juta untuk kayu sambaran petir ini. Jika kios saya terus seperti ini, orang mungkin akan memarahi saya selama sehari, selusin atau 20 kali. Pada saat yang sama, di pinggiran kota Yanjing terdapat kuil Changyun. Sebagai kuil Tao tertua di negara ini, kuil Changyun bisa disebut sebagai tempat suci Tao di era modern. Dupa di kuil Tao sangat makmur, dan semua murid Tao di Yanjing sering datang ke sini untuk beribadah. Kuil Changyun memiliki seorang pengawas dan seorang kepala biara. Selain itu, terdapat banyak murid dengan senioritas yang berbeda-beda, berjumlah sedikitnya 300 orang. Meskipun kepala biara Tao dan kepala biara Buddha memiliki gelar yang sama, namun fungsinya sangat berbeda. Kepala biara Buddha adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi di kuil dan bertanggung jawab atas urusan kuil. Sedangkan tanggung jawab utama kepala biara Tao adalah untuk memberitakan kitab suci. Lebih seperti profesor paling senior di kuil Tao. Tetapi orang yang benar-benar memiliki kekuasaan manajemen tertinggi di kuil Tao adalah pengawasnya. Mengenakan jubah Tao, Paman Chang Seng memandang ke arah gerbang kuil Changyun sejenak, lalu melangkah ke gerbang istana. Seluruh kuil Changyun dibagi menjadi 3 halaman, depan, tengah dan belakang. Namun, hanya halaman depan yang terbuka untuk umat dan peziarah. Ada banyak kuil di sini, terutama Aula Sanxing di tengah, yang didedikasikan untuk Patriark Sanxing dari Taoisme. 2 halaman tengah dan terakhir adalah area internal kuil Changyun, tempat kepala biara dan muridnya tinggal dan belajar Taoisme. Baik itu Ye Chen, Paman Chang Seng, Ying Zhu yang misterius, atau Meng Changsheng dalam lukisan itu, mereka semua menguasai energi spiritual dan mempraktikkan warisan Tao. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Paman Changsheng ketika dia memasuki kuil Changyun adalah pergi ke Aula Sanxing, bersujud kepada 3 dewa tertinggi sekte Tao, dan kemudian dia mendatangi seorang pendeta muda Tao di sebelahnya dan berkata, "Ini sesama penganut Tao, saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan penganut Tao yang malang ini tinggal di sini selama beberapa hari." Penganut Tao kecil itu melihat bahwa Paman Chang Seng memiliki penampilan seperti peri, dan dia juga memiliki sedikit sifat luar biasa yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Ditemukan dalam novel, temperamen abadi Chu Chen tidak bisa tidak terkejut, dan dia bertanya dengan hormat, "Beranikah saya bertanya kuil Tao mana yang dimiliki pendeta itu? Apakah Anda memiliki sertifikat?" Menurut konvensi dalam agama, pendeta Tao bisa meninggalkan gerbang kuil Tao mereka dan pergi ke tempat lain. Mereka yang ingin tinggal di kuil Tao setempat hanya perlu memverifikasi identitas pendeta Tao lainnya agar tidak dimanfaatkan. Ketika Paman Chang Seng mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Saya telah berlatih di luar negeri selama bertahun-tahun. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke Tiongkok. Saya tidak punya dokumen apapun." Pendeta Tao kecil itu berkata dengan sedikit malu, "Guru Tao, sesuai peraturan, Anda ingin memesan. Anda harus memiliki dokumen hukum untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang pendeta Tao. Jika tidak, generasi muda tidak akan dapat mengambil keputusan." Paman Chang Seng tidak marah, tersenyum tenang, dan bertanya, "Siapa nama tahananmu? Apa nama Tao?" Pendeta Tao kecil itu berkata dengan hormat, "Nama Tao dari penjara kami adalah King Su Sanren." "King Su?" Paman Chang Seng tersenyum tipis dan berkata, "Mungkinkah bayi kecil yang diadopsi Suan Jizi saat itu?" Pendeta Tao kecil itu terkejut saat mendengar ini. Pengadilan penjara King Su Sanren berusia lebih dari 70 tahun ini. Pengalaman hidupnya sangat terkenal di kalangan sekte Tao domestik. Dia ditinggalkan di luar gerbang kuil Changyun ketika dia baru lahir. Dia diadopsi oleh pengadilan penjara Suan Jizi pada waktu itu. Beberapa hari yang lalu, dia selama 10 tahun, dia telah belajar Taoisme dengan Suan Jizi,
dan kemudian mengambil alih jabatan pembimbing. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Taoisme dan merupakan master sejati Taoisme saat ini. Untuk guru senior yang dipanggil bayi kecil oleh Chang Sengbo, pendeta Tao kecil itu secara alami merasa ngeri. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Chang Sengbo, "Pendeta Tao ini, apakah Anda tahu penjara kami?" Chang Sengbo berkata dengan tenang, "Saya tidak hanya mengenalnya, saya juga memeluknya ketika dia masih kecil." Ah, pendeta Tao kecil itu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pendeta Tao di penjara kita berusia lebih dari 70 tahun. Anda memeluknya ketika dia masih muda. Jadi bukankah usia Anda setidaknya lebih dari 90 tahun? Tapi menurut saya usia Anda baru lebih dari 60 tahun. Tua. Dia terlihat sangat tua. Paman Chang Seng berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jelas. Anda dapat pergi dan melapor kepadanya. Katakan saja bahwa Tuan Chang King ingin bertemu dengannya." Tuan Chang King, gumam Tao kecil itu. Meskipun saya belum pernah mendengar gelar Tao ini, saya tidak berani mengabaikannya ketika saya melihat penampilan Paman Chang Seng yang tidak terduga. Jadi dia berkata, "Guru Tao, tolong ikuti saya ke yang hidup kamar. Saya akan segera melaporkannya kepada majikan, dan kemudian meminta majikan untuk melaporkannya ke penjara." Paman Chang Seng mengikuti pendeta muda Tao itu ke aula samping halaman tengah kuil Changyun. Ini adalah ruang resepsi kuil Changyun, yang khusus digunakan untuk menjamu kepala biara dan pengawas dari kuil Tao lainnya, atau peziarah yang telah memberikan kontribusi besar ke kuil Tao beriman. Setelah menempatkan Chang Sengbo di sini, pendeta Tao kecil itu segera berlari untuk melapor. Di kuil Changyun, sebagian besar orang yang lama tinggal di halaman depan adalah pendeta Tao junior dengan kualifikasi yang relatif rendah, sehingga mereka diperbolehkan menjaga ketertiban di antara wisatawan dan umat di halaman depan, sambil membersihkan, menjaga patung kuil, dan memilah upeti. Itu tugas mereka. Oleh karena itu, jika pendeta Tao kecil ingin melaporkan berita ke penjara, berita itu harus disampaikan secara berlapis, dan jumlah tingkat penularannya lebih banyak daripada yang diperkirakan oleh pendeta Tao kecil. 20 menit kemudian, seorang lelaki tua berjubah Tao, dikelilingi oleh semua orang, bergegas mendekat dengan gembira dan terkejut. Dia bergegas ke ruang tamu tanpa henti, dan ketika dia melirik ke arah Paman Chang Seng, dia berdiri tak bergerak di depan pintu seolah-olah dia telah diberi mantra penahan. Orang ini adalah penjaga penjara kuil Changyun saat ini, King Su Sanren. King Su adalah nama Tao yang diberikan kepadanya oleh gurunya yang mengadopsinya. Sejak dia masih kecil, gurunya memanggilnya dengan julukan ini. Setelah dia mengambil alih penjara, dia menambahkan kata Sanren di akhir. Paman Chang Seng memandangnya, dengan lembut membelai janggut panjangnya, dan bertanya sambil tersenyum, "King Su, apakah kamu masih mengenaliku?" King Su Sanren begitu ketakutan hingga 2 baris air mata panas mengalir dari sudut matanya yang keriput, dan dia tersedak oleh isak tangis. "Paman Chang King, apakah itu benar-benar kamu?" Paman Chang Sheng mengangguk sedikit, "Ini benar-benar aku." King Su Sanren bersemangat, menatapnya, dan bergumam, "Paman Chang King, sekarang kamu bahkan lebih muda dari King Su. Mungkinkah kamu benar-benar telah menemukan cara untuk hidup selamanya?" Begitu King Su Sanren mengucapkan kata-kata ini, beberapa pendeta Tao yang lebih tua di sekitarnya semuanya tampak ngeri. Orang-orang ini adalah anggota inti kuil Changyun, dan mereka semua telah mendengar kisah guru Chang King yang diceritakan oleh King Su San. Guru King Su pernah memberitahu orang-orang ini bahwa terakhir kali dia melihat guru Chang King adalah pada akhir tahun 1950-an. Sekarang, setelah hampir 70 tahun, saya tidak menyangka bahwa guru Chang King di depan saya sebenarnya terlihat lebih muda dari guru King Su. Menurut pendapat mereka, guru Chang King memang telah menemukan metode keabadian yang legendaris.
Perbedaan antara murid Tao dan pejuang adalah bahwa semua pejuang memasuki Tao melalui seni bela diri, tetapi ada banyak cara bagi murid Tao untuk memasuki Tao. Di antara sekte Tao, ada juga yang menggunakan seni bela diri untuk masuk ke dalam Tao. Sekte Kuan-Zen yang sering disebutkan dalam novel seni bela diri adalah model penggunaan seni bela diri untuk masuk ke dalam Tao. Namun, selain itu, ada sekte Tao lainnya yang menggunakan ramuan untuk masuk ke dalam Tao, jimat untuk masuk ke dalam Tao, ramalan bahkan ramalan untuk masuk ke dalam Tao. Ada banyak cara seperti Kimen Dun Jia dan Taoisme. Para pendeta Tao di Changyunguan telah menggunakan alkimia untuk memasuki Taoisme selama ratusan tahun. Namun karena budidaya dan alkimia mereka tidak cukup bagus, mereka tidak menghasilkan bakat nyata selama bertahun-tahun. Chang Shengbo menjadi murid kuil Changyun pada akhir abad ke-19, hingga tahun 1940-an. Ia tinggal di kuil Changyun selama lebih dari setengah abad. Ia bangun pagi setiap hari dan berlatih ratusan bahkan ribuan pil tungku setiap hari. Untuk menguji ramuan itu, saya berjalan berkali-kali di depan gerbang neraka, tetapi gagal untuk benar-benar menguasai energi spiritual. Pada saat itulah dia menjadi frustrasi dan memutuskan untuk meninggalkan kuil Changyun, berhenti menggunakan ramuan untuk memasuki Taoisme dan mencari metode lain. Kemudian, dia bergabung dengan masyarakat Poking secara kebetulan, dan dengan bimbingan dan bantuan guru Inggris, dia menguasai energi spiritual. Selama bertahun-tahun, dia telah kembali ke Tiongkok beberapa kali dengan identitas berbeda, tetapi dia belum pernah ke kuil Changyun. Alasan mengapa dia tidak datang ke kuil Changyun adalah karena Paman Chang Seng tidak ingin murid dan cucunya di kuil Changyun mengetahui bahwa dia telah menemukan cara untuk hidup selamanya. Menurutnya, ia telah melalui segala macam kesulitan sebelum akhirnya masuk ke dalam Taoisme. Rahasia ini tidak boleh diketahui oleh siapapun yang mengenalnya, termasuk kuil Changyun. Hari ini, alasan dia memilih datang ke kuil Changyun adalah karena keberadaan Lin Waner belum ditemukan akhir-akhir ini. Tuan Inggris terus mendesaknya untuk pergi ke Jinling. Dia menundanya selama 3-5 hari. Tetapi dia tidak bisa menunggu sampai bulan Maret atau Mei. Dengan amarah Tuan Inggris, dia akan memberi dirinya ultimatum paling lama 2 atau 3 hari. Jadi dia harus mencari beberapa pembantu untuk datang. Bantu dia menemukan keberadaan Lin Waner di Tiongkok. Namun, dia belum pernah membangun kekuatannya sendiri di Pokinghui selama beberapa tahun ini. Jadi satu-satunya orang yang dapat menggunakannya sekarang adalah pendeta Tao di kuil Changyun. Pada saat ini, melihat King Su Sanren menatapnya dengan penuh harap, menantikan jawabannya, Chang Shengbo tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepadanya, "King Su, ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah ruang rahasia di halaman belakang masih ada? Jika masih ada di sana, ayo pindah ke sana dan bicara secara detail." King Su Sanren dengan cepat berkata, masih di sana, Paman Changking, silakan ikut dengan saya." King Su Sanren yang tua dengan rajin memimpin jalan, dan umur panjang akan menang. Bo membawanya ke ruang rahasia bawah tanah di halaman belakang. Beberapa adik laki-lakinya yang lain juga ingin pergi bersama mereka, tetapi Paman Chang Seng menjadi misterius saat ini. Dia berkata kepada King Su Sanren, "King Su, apa yang akan kamu dan saya bicarakan sangatlah penting. Untuk berhati-hati, kita harus membicarakannya terlebih dahulu." King Su Sanren tidak berani untuk tidak patuh. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Baik, Paman." Kemudian, dia meninggalkan yang lain di luar ruang rahasia dan memasuki ruang rahasia bersama Paman Chang Seng. Di ruang rahasia, sebelum Paman Chang Seng bisa berdiri diam, King Su Sanren yang memimpin jalan tiba-tiba berbalik, berlutut, dan berkata dengan hormat, "Paman Changking, King Su tidak menyangka kita akan bertemu lagi di kehidupan ini. Datanglah kepadamu, terimalah busur muridku." Paman Chang Seng mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kamu bukan murid langsungku, bagaimanapun juga, kamu dibesarkan oleh juniorku saudaraku.
dan kamu juga memuja adik laki-lakiku sebagai guruku. Di mataku, kamu seperti murid langsungku. King Su Sanren sangat bersemangat dan berkata dengan hormat, Paman Changqing, kemana saja kamu selama bertahun-tahun, mengapa belum? Apakah kamu tidak kembali ke kuil Changyun untuk melihatnya? Paman Changsheng bertanya balik, bukankah aku sudah kembali sekarang? Iya. King Su Sanren mengangguk dengan cepat dan bertanya, ngomong-ngomong, Paman Changqing, kamu, apa yang telah kamu alami di luar tahun-tahun ini? Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberitahuku murid. Tolong beritahu saya dan biarkan saya terpesona, Paman. Chang Seng berkata sambil tersenyum, 70 tahun pengalaman hidup tidak dapat dijelaskan jelas hanya dalam beberapa kata. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ekspresi King Su Sanren sedikit kecewa. Jadi kemudian dia berkata, tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya memang telah menemukan metode keabadian. King Su Sanren menjadi bersemangat lagi dan dengan cepat bertanya, Paman Changqing, kamu telah menguasai energi spiritual. Itu benar, Paman Chang Seng tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, dalam latihan kami hanya dapat dianggap sebagai kemenangan awal ketika kita telah mengembangkan energi spiritual. Jika tidak, kita tidak akan dapat lepas dari kehidupan, usia tua, penyakit dan kematian. Meskipun saya memiliki energi spiritual sekarang, saya tidak benar-benar abadi. Hanya saja umur hanya lebih panjang dari orang biasa. Sanren King Su bertanya ragu-ragu, Paman Changqing, apakah kamu mungkin berusia lebih dari 150 tahun ini? Paman Changsheng mengangguk. Dia mengangguk dan menghela nafas. Saya sudah berusia 156 tahun tua tahun ini. 156 tahun? King Su Sanren berkata dengan ekspresi kerinduan di wajahnya, kamu bahkan tidak terlihat seperti berusia 56 tahun, bertahun-tahun. Paman Chang Seng berkata dengan tenang, inilah keuntungan setelah menguasai energi spiritual. Saya telah hidup selama 19, 20, dan 21 abad. Jika saya bisa hidup sampai abad ke-22, maka saya tidak menyesal dalam hidup ini. Hidup. King Su Sanren terkejut. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah lagi. Pada saat yang sama, dia bersujud dengan berat dan memohon, Paman Changqing, tolong ajari King Su cara untuk hidup selamanya. Jika Anda setuju, King Su, maukah saya mau untuk berada di sisimu sepanjang hidupku dan siap membantumu? Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun, sudah. Lebih dari 70 tahun sejak King Su Sanren memasuki Sekte Tao. Saat ini, dia berada di posisi yang sama dengan Paman Changsheng ketika dia meninggalkan kuil Changyun. Status yang sama. Saya telah mempraktikkan Taoisme dan ramuan sepanjang hari, tetapi saya tidak pernah dapat menemukan di mana pintu menuju keabadian terbuka. Sekarang, setelah usianya lebih dari 70 tahun, dia telah menerima nasibnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu pamannya lagi di sini. Oleh karena itu, hal ini juga mengobarkan kembali hasrat batinnya akan keabadian. Paman Chang Seng memandangnya, menghela nafas pelan, dan berkata dengan sangat tulus, King Su, setelah bertahun-tahun, saya kembali ke sini lagi, hanya untuk menemukan Anda dan menemukan murid kuil Changyun, seperti yang telah saya capai selama bertahun-tahun, keluarkan dan bagikan denganmu. King Su Sanren gemetar karena kegembiraan. Dia menatap Paman Changsheng dan tersedak, Paman Changqing, apakah kamu benar-benar bersedia mewariskan rahasia keabadian kepada murid-muridmu? Paman Chang Seng mengangguk dan berkata, saya telah memikirkan tentang kuil Changyun selama ini. Kuil Changyun sangat baik kepada saya seperti gunung. Saya tentu berharap kuil itu bisa makmur selamanya. Dan Anda adalah anak-anak dibesarkan oleh adik laki-lakiku. Aku juga berharap kamu bisa memasuki gerbang keabadian seperti aku. Di masa depan, perlahan-lahan kamu akan memiliki seseorang untuk menemanimu dalam perjalananmu menuju keabadian. King Su Sanren begitu bersemangat sehingga dia segera bersujud 3 kali dan berkata dengan keras,
Murid Kingsu, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saya akan melewati api dan air untuk Paman Changqing. Paman Chang Seng tersenyum sedikit, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, ketika saya datang dulu kali ini, saya ingin tinggal di kuil Changyun di masa depan, dan Anda dapat mengikuti saya dalam pengasingan selama 5 tahun. Saya berjanji akan membiarkan Anda menguasai kemampuan mengendalikan energi spiritual. Kingsu Sanren segera gembira dan segera berkata, Murid Kingsu, terima kasih, Guru Changqing, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Paman Changsheng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tetapi Anda tidak boleh cemas sekarang, karena saya tidak dapat meninggalkan semua hal lain sekarang dan kembali ke Changyun Kuil untuk retret. Anda menunggu saya di kuil Changyun. Setelah saya menyelesaikan semuanya, saya akan kembali kepada Anda. Kingsu Sanren buru-buru bertanya, Paman Changqing, saya berani bertanya kepada Anda, kapan Anda bisa menyelesaikan sesuatu? Paman Changsheng terdiam sejenak dan berkata, bisa secepat 3-5 tahun, atau selama 3-50 tahun, jika keadaan tidak berjalan baik, mungkin bahkan lebih lama lagi. Kingsu Sanren terkejut dan berkata hampir putus asa, Paman Changqing, bagaimana murid ini bisa bertahan selama 30 hingga 50 tahun? Paman Changsheng menghela nafas tak berdaya, Hei, Kingsu, Paman, saya tidak dapat menahan diri. Alasan mengapa saya bisa menguasai energi spiritual semua berkat bantuan orang yang mulia. Alasan mengapa saya tidak kembali selama bertahun-tahun ini adalah karena saya selalu tinggal bersama orang yang mulia ini, seperti yang Anda janjikan kepada saya sekarang. Begitu saja, setelah saya membuat janji yang sama saat itu, pria bangsawan itu mengajariku keterampilan batinnya. Sekarang dia memiliki sesuatu yang dia ingin aku lakukan. Sampai hal ini selesai, aku akan selalu mendengarkan perintahnya. Saat dia berbicara, Paman Chang Seng menghela nafas. Sekarang pria bangsawan itu ingin saya mencarikan seorang wanita di Tiongkok untuknya dan sebuah tanda di tangan wanita itu. Jika saya dapat menemukannya, saya akan bebas. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan bebas. Teruslah mencari, seperti ini. Pada titik ini, Paman Chang Seng berkata lagi, oh omong-omong, saya tidak bisa tinggal lama di Yanqing. Saya akan berangkat ke selatan dalam 1 atau 2 hari. Anda tinggal di sini dan menunggu saya kabar baik. Kingsu Sanren memikirkannya, dia mungkin harus menunggu selama beberapa dekade, dan dia bahkan mungkin tidak dapat menunggu sampai kematiannya. Bagaimana dia bisa menunggu dengan begitu pasif? Jadi, dia buru-buru berkata kepada Paman Chang Seng, Paman Changqing, siapa yang kamu cari? Beritahu murid ini bahwa dia akan mengerahkan semua koneksi, bahkan jika dia menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk membantumu menemukannya. Bersambung,